Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita diberikan Tuhan hari yang baru, yaitu Jumat 24 Maret 2023. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini akan dibacakan. Begini firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini Jumat tanggal 24 Maret 2023 diambil dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Apabila kita melihat firman Tuhan hari ini dan kita mengimani bahwasanya penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita karena kita adalah milik Allah ataupun anak kepunyaannya, yang dimana pemahaman kepunyaan bukan hanya memberikan kita sebuah manfaat, tetapi kita juga diberikan sebuah pekerjaan atau sebuah tugas dalam memahami dan memaknai makna kepunyaan Allah, yang dimana kita harus senantiasa hidup di dalam keinginan Tuhan. Karena itu adalah feedback ataupun balasan kita atas penyertaan, atas manfaat yang kita terima dari Tuhan. Kita melihat bahwasanya di dalam jemaat Galatia terlihat ada kecemasan yang bisa kita rasakan akan iman orang percaya yang berada di Galatia. Inilah yang akan merujuk kepada iman percaya ataupun sebuah pengharapan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diinginkan memiliki cara kehidupan di tengah-tengah iman kita, di tengah-tengah kehidupan kita harus memiliki cara yang kristosentris. Dalam arti pusat kehidupan, cara berpikir, cara berperilaku, cara memahami dan cara melangkah itu berfokus ataupun memiliki sentral pada Tuhan Yesus Kristus, yang dimana melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita disebut sebagai anak Allah, milik kepunyaannya. Dan itu yang mengharuskan kita, dan itu yang membimbing kita agar hidup dalam pola kristosentris atau berpusat kepada Kristus. Bagaimanakah langkah yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus? Yaitu dalam langkah kehidupan kita memahami tentang keselamatan. Kita semua senantiasa beriman kepada Allah Bapa melalui teladan ataupun firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menjadi sebuah pegangan kita dalam menerima keselamatan yang telah dijanjikan. Begitu juga dalam hal berperilaku, bertindak dan berpikir. Kiranya kita senantiasa meneladani Tuhan Yesus yang telah menunjukkan teladannya ketika dia telah turun di tengah-tengah dunia. Maka dari itu, Bapak Ibu,
saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah di dalam hidup kita menarik garis lurus cara berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan Yesus Kristus. Meskipun kita sering mendapat sebuah pembelajaran yang make sense ataupun yang dapat kita terima atau yang dapat diterima oleh logika kita. Tetapi hati-hati dengan sebuah pembelajaran yang berasal dari dunia. Apabila pembelajaran itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat percaya kita harus meninggalkan. Dan kita tidak boleh hidup dalam pembelajaran ataupun ajaran yang diberikan oleh dunia ini. Meskipun kita mengatakan ini adalah dari kata-kata bijak orang bijaksana, meskipun kita berkata ini adalah sebuah filosofi dari sebuah negara yang besar, adidaya, ataupun negara yang maju. Bukan dengan kata bijak, bukan dengan kata filosofi, serta-merta kita mengikuti pola yang diberikan dunia ini. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan pola yang harus kita lakukan. Teladan yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus senantiasa dihidupi dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Itu menjadi sebuah pemahaman, sebuah petunjuk untuk kita agar tetap setia kepada ajaran ataupun teladan Tuhan Yesus, meskipun dunia ini telah mengajarkan, menawarkan, dan memberikan kita pandangan yang menurut kita baik, menurut kita cocok, sesuai. Tetapi apabila itu bertentangan dengan ajaran atau teladan Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memahami kita adalah milik kepunyaan Allah dan meninggalkan segala ajaran yang dapat menyesatkan kita, yang dapat menjauhkan kita dari keinginan Tuhan atas manusia. Kiranya kita dapat kuat untuk melaksanakan teladan yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kira di dalam pemeliharaan Tuhan, kita berada di dalam segala penyertaannya, dan sebagai wujud terima kasih kita harus melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang menaungi, membimbing dan menyertai kami, agar kami senantiasa bersuka cita menjalani kehidupan kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Berkati, lindungi, dan tuntunlah kami menjalani setiap kegiatan kami, pekerjaan kami pada hari ini, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi teladan, yang menjadi petunjuk kehidupan kami, agar kami tetap setia dalam firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.